والصلاة والسلام على المبعوث سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. Al-Fidin rahimani wa rahmatullah. Lanjutkan pendengar kita al-Muta'alliq waktu kita disir kita baru membaca ayat yang ke-13. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala al-qaidatu as-sabi'ata asyarah ba'dul asma'il waridati fil Qur'anil Karim idza ufrida dalla 'ala al-ma'na al-'ammi al-munasibilah wa idza qurina ma'a ghairihi dalla 'ala ba'dil ma'na wa dalla ma qurina ma'ahu 'ala baqihi. Kata Syekh rahimahullah, qaidatu as-sabi'ata asyarah ayat 17. Bapak ba'dul asma'i al-waridati fil Qur'an, bagian istilah yang lafaz nama ufrida dan dia disebutkan secara sendirinya makna aslilah, dia akan menunjukkan atas makna yang umum sesuai dengan cocok dengan ketupan. Tapi wa idza qurina ma'dhihi, jika dia gandengkan dengan istilah yang lain, lafaz yang lain, maka dalla ala ba'd. Lafaz yang pertama tadi ini hanya akan menunjukkan sebagian makna, ya, yang asalnya luas jadi terbatas. Nah, yang asalnya terbatas jadi 20%, ya, tidak full 100%. Terus mana sisanya? Dan lama puri nama sisanya itu ditunjukkan oleh lafaz yang digandengkan bersama. Ya, asalnya waktu sendirian, ini maknanya luas, cakup semua. Nah, ini lafaz fakir, lafaz miskin disebutkan secara sendiri masuk semua. Disebutkan fakir masuk miskin, miskin fakir masuk. Tapi ketika disebutkan secara bersama, fakir dibandingkan dengan miskin, miskin dibandingkan dengan fakir, maka fakir hanya mencakup orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dan itu kurang dari setengah. Berarti tidak dapat uang sama sekali, ya. Itu kadang orang fakir itu ada paling miskin, itu kerja, tapi tidak cukup. Ya, cukup. Ini hanya berapa dia dapat, fakir tidak sampai setengah. Terus sisanya ditunjukkan oleh makna lafaz miskin. Dia juga tidak cukup, ya, tidak bisa memenuhi maksimal kebutuhannya 100%. Ya. Jadi lebih mending, ya, lebih kondisi dari setengah. Inilah yang dikenal takdir yang lainnya dari ketamaan iftarqah wa iftarqah ijtama. Kalau ada dua lafaz, dua nama, dua istilah, ketika dia bersama, maka iftarqah, maka maknanya akan berbeda. Lafaz A, maknanya A, lafaz B. Jadi ketika salah satu dari dua ini disebutkan secara bersendirian, maka ijtama, maknanya ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة. Coba perhatikan itu, di antaranya adalah al-iman, lafaz al-iman. Ini ufrida wahdahu fi ayat. Kata lafaz iman ini sebutkan secara bersendirian, sebutkan secara bersendirian tanpa digandengkan dengan yang lain. Paham ini? Di ayat-ayat yang sebut. Wa qulina ma'al amal salih, di ayat dan juga lafaz iman ini digandengkan dengan amalan saleh. Ayat-ayat yang sangat banyak pula. Maka ayat-ayat yang
Di situ fiha di ayat tersebut itu lafaz iman itu kufri disebutkan secara bersendirian. Maka apa maknanya? Lihat keumuman maknanya. Yadkhulu fihi jami' aqaid-din wa syara'i'uhu al-zahirati wal batin. Maka akan masuk pada lafaz iman ini ketika dia bersendirian seluruh akidah yang berkaitan dengan keyakinan dengan hati. Dan juga syariat agama seluruhnya yang nampak maupun tersembunyi. Nah, luaskan takut semua dan cocok padanya. Karena memang iman itu qaulun bil lisan, qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarihi. Memang sudah luas asalnya. Tapi ini ketika dia disebut ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada keimanan ini dengan makna umum ini usul as-sawa, terwujudnya pahala wan najatan min al-iqab. Kenapa? Selamatnya kita dari siksa. Sebab ini walau la dukhulul madhkurat lima hasal, dia tidak masuk. Dikatakan tidak seluas itu cakupannya, terbatas saja hanya pada hati, ya, seperti misalnya apa Quratul Jahmiyah cukup makrifah, cukup kita dengan hati saja. Ini tidak ada amalan zahirnya, maka tidak mahasab wujud asal-asal dari keimanan itu. Dan wahwa indah salaf, dan keimanan itu menurut para salaf qalbi wal lisan, dan hati dan lisan, wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, dan amalan hati, amalan lisan, dan amalan jawarih. Ini sama dengan yang baru, ya. Beda takdir. Simpulannya sama. Apa? Qaulun bil lisan, qaulun bil lisan, dan amalun bil jawarihi wal arkan. Ini bahasa dari. Terus kalau digandengkan dengan amalan saleh bagaimana? Wal ayatul lati qurina al imanu fiha lil amali salih ka qawlihi innal ladzina amanu wa amilus salihat yufassaru al imanu fiha bima fi qulubi minal ma'arifi wat tasdiq wal i'tiqadi wal inabah wal amalus salih bi jami'i syara'i al qawliyati wal fi'liyah. Dan ayat-ayat wal ayat dan syukurin al-imanu fiha lil amal. Padanya digandengkan lafaz iman ini dengan amalan saleh. Sekarang digandengkan. Bagaimana kita pahami iman itu apa? Amalan saleh itu apa? Perhatikan. Contohnya ke qouli ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus banyak sekali ya. Wal ladzina amanu wa amilus salihati innal ladzina amanu wa amilus salihati banyak sekali. Baik, maka difassarul imanu fiha bima fil qulubi minal ma'arifi wat tasdiqi wal i'tiqadi wal inabah. Ditafsirkan keimanan pada ayat-ayat tersebut dengan apa yang ada dalam hati. Ya, paham ini? Bima fil, apa yang ada dalam hati dari ma'rifah, ya, ma'rifatullah. Paham ini? Dan tasdiq, pembenaran, i'tiqad, keyakinan, inabah, dan amalan-amalan hati ini. Ini ketika digandengkan dengan amalan saleh. Coba dibandingkan dengan yang tadi, ketika bersendirian beda tak? Yang tadi, ketika bersendirian apa? Kata Syekh, yadkhulu fihi jami'u aqaidid-din wa syara'ihi al-zahirati wal batin. Dan ketika digandengkan terbatas maknanya, ya. Yang asalnya 100% yang terbatas, sekian persen. Ya. Bisa paham ini? Tidak full 100%, terbagi. Nah, sisanya nanti ditunjukkan oleh lafaznya, digandengkan bersamanya itu amalan soleh. Kan sini dibatasi iman ini ketika digandengkan dengan amalan soleh, iman itu berarti apa-apa yang ada dalam hati. Semua amalan, keikhlasan, niat, ya paham ini, kejujuran, paham ini. Baik. Sisanya amalan soleh, kata Syekh, wal amalus soleh ay wa yufassaru al amalus soleh
ditafsirkan amalan saleh dengan bidani syara'i al-qauliyyah wal fi'liyah. Paham ini yang nampak. Bisa paham ini? Itu semua syariat berupa ucapan maupun perbuatan. Coba lihat rukun Islam yang 5, kan nampak semua. Coba lihat rukun Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kelihatan didengar. Paham ini? Apalagi sholat, ya. Ada qauli, ada fi'li, fi'liyah zakat, ya. Paham ini? Fi'liyah maliyah. Paham ini? Kita keluarkan, kita transfer. Kita hitung dulu. Balai puasa sama juga, haji. Paham? Ini ketika digandeng. Terus Wa kadzalika lafzul birri wat taqwa. kalau antum membalik, ya, iman sendirian, kemudian digantikan dengan amalan saleh, kan? Karena kita balik amalan saleh yang disebutkan sendiri. Apa yang antum pahami dengan amalan saleh yang digantikan sendiri? Mencakup semua juga, sama dengan yang pertama tadi. Sekarang amalan saleh hanya amalan zahir. Saya tanya antum, amalan saleh amalan zahir saja? Ucapan saja, perbuatan saja? Tidak. Amalan hati juga amalan saleh. Ini yang hebat, Pak. Karena itu kita sampai kalau hati Allah, saya ingatkan kita karena orang dulu itu luar biasa pahalanya. Dia panen, ya. Dia dapat duduk. Karena kenapa? Hatinya main. Ya. Amalan hatinya bekerja. Yang aman. Inabahnya, khusyanya, takutnya kepada Allah, roja, keikhlasannya, harapannya dia surga. Apa terhadap surga? Ini. Saya rasa itu amalan saleh itu bukan? Kan tadi disendirikan iman. Sekarang kita balik amalan saleh sendiri. Anggaplah nah seperti ini. Maka antum akan pahami makna yang sama ketika iman disebutkan bersendiri. Sama fakir miskin. Fakir disebutkan macam miskin sendiri disebutkan macam fakir. Fakir sama juga itu. Ida kita maaf, terus. Wa kadzalika lafzul birri wat taqwa. Fa haitsu ufrida al birru dakhala fihi imtithalul awamiri wa jitinabun nawahi. Wa kadzalika idza ufridat taqwa. Ufridat taqwa. Sabar. Baca dulu. Kemudian kata lainnya wa kadzalika demikian pula lafzul birri wat taqwa. Lafaz al-bir dan taqwa. Kan. Pak lihat bagaimana beliau mendefinisikan albir ketika bersendirian. Coba. Fahaitsu ufrida albir, ketika lafaz albir, kata albir ini disendirikan sebutkan secara bersendirian, maka dakhala fihi imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Maka akan masuk pada lafaz albir itu, ya, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Al-awamir pakai alif lam, apalagi dia jamak. An-nawahi juga pakai alif lam, apalagi dia jamak. Berarti apa? Melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan larangan. Sekarang saya tanya, ini pengertian ini biasanya digunakan untuk apa? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan? Takwa kan? Kenapa bisa sama? Karena disebutkan secara bersendiri. Semua bentuk melaksanakan perintah, ya, semua bentuk meninggalkan larangan masuk dalam diri. Itulah takwa. Maka dari tidak seperti takwa. Oleh karena itu boleh bilang demikian pula karena lafaz takwa itu disebutkan bersendirian, itu juga maknanya. Paham ini, saudara? Sama tadi iman dan amalan saleh. Kalau iman disebutkan bersendiri, nah itu tadi maknanya disebutkan. Tapi amalan saleh juga disebutkan bersendiri, maksud juga itu semua. Paham ini? Bisa mengerti? Nah, sekarang yang masalah bagaimana kalau dia bukan? Ya, bisa memilih, bisa selesai ya. Jadi albir sendirikan, takwa sendirikan, mana sah? Apa? Imtisalun awamir wa ijtinabu nawahi. Sekarang. Wa kadzalika idza ufridatit taqwa. Wa lihadza yurattibullahu 'alal birri wa 'alat taqwa indal itlaq as-sawabul mutlaq wan najatul mutlaqatu kama yurattibu
Thawab al-mutlaqa wal najat al-mutlaqata. الثواب المطلقة والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان. Langsung digadaikan dengan keimanan. Karena ini semua keimanan. Keimanan juga. Karena perintah bukan hanya ucapan dengan perbuatan, ada juga perintah berupa keyakinan, berupa apa? Amalan hati. Ini sudah luas sekali. Perhatikan. ولهذا يرتب الله على البر والتقوى عند الإطلاق الثواب المطلقة والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas al-birri wat taqwa ini indal itlaq ketika dimutlakkan. Paham ini? Itu pahala mutlak, keselamatan mutlak. Apa kita wujudkan al-birri wat taqwa? Sebagaimana Allah juga menetapkan hal yang sama, pahala dan keselamatan yang mutlak atas iman. Kenapa beliau langsung mengarah ke iman ini? Karena itulah keimanan. Melaksanakan perintah dengan kata-kata. Paham ini? Dan itu cakupannya apa? Hati, lisan, dan perbuatan. Itu nih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di awal kitab Al-Kabairnya disebutkan dulu Al-Kabair yang berkenaan dengan lisan. Ya urut dan kumpul dulu kebaik hasad atau hasad dalam paham ini itu kan larangan bisa paham ini keimanan kita tinggalkan apa paham ini laksanakan perintah terus وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي. Dan kadang يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي. Kadang amalan-amalan albir juga ditafsirkan dengan apa? Dengan semua yang melingkup perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan maksiat-maksiat. Ya, bisa paham ini? Terus وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى. Ya, diberikan pula dalam sebagian ayat tafsir dari sifat-sifat ketakwaan juga sama. Ya, ini beliau belum mengurai ya, ketika digabungkan belum. Paham ini? Nanti di bawah ya, nanti di bawah baru sebutkan bagaimana kalau digabung. Ini masih apa disebutkan bersendirian, takwa sendiri, albir sendiri. Ayo. Kama fi qawlihi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-muttaqin sebutkan sendiri. Sendiri ada albir situ? Tidak ada. Terus Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra ila akhiri ma dzakarahu min al awsafi allati tatimmu biha taqwa. Sudah. Baru sini. Boleh kasih contoh sini. Jadi takwa, coba lihat sifat-sifat ketakwaan, sifat-sifat orang yang bertakwa. Ini banyak sekali. Coba dari awal Al-Quran, surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi terus. Sekarang disebutkan yang di surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menggunakan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana itu orang bertakwa sifatnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra dan seterusnya. Sifat yang orang yang berinfak dalam kondisi senang, dalam kondisi susah. Sampai akhir ma dzakarahu minal awsaf allati tatimmu biha taqwa. Sampai akhir apa yang Allah sebutkan dari sifat-sifat yang dengannya sempurna ketakwaan. Sudah paham ini? Ini dan kalau kita melihat cermati itu sifat-sifat itu juga albir kan? Sudah kebaikan. Infak berkebaikan, menahan amalan kebaikan. Paham ini? Paham ini? Ini kalau persendirian, maka masuk. Ya, inilah juga albir. Albir ketika sebutkan juga itu letak. Paham ini? Karena ketika digabung bagaimana? Wa idza jumi'a bainal birri wat taqwa mislu qawlihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Digabung tak? Digabung. Sebut kebersamaan, digandengkan. Apa pada albir, apa pada taqwa? Baca. Kana al-birru isman jami'an li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu
minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ini albir. Sekarang takwa. Wa kanat at-taqwa isman jami'an yatanawalu tarka jami'i muharramat. Ketika idza jumi'a bainal birri wat taqwa, ketika digabungkan antara lafaz albir dan at-taqwa, seperti misal qauli ta'ala dalam surah Al-Maidah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolong kalian dalam albir dan at-taqwa. Apa albir, apa at-taqwa? Karena albirru isman jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah bil aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Maka albir itu adalah isim, sebuah penamaan yang melingkup semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai, berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersebut, bentuknya melakukan. Ya, paham ya? Baik. Wa kanat at-taqwa, dan takwa apa maknanya? Isman jami' yatanawal tarka jami'il muharramat. Takwa dimaknakan sebuah nama, penamaan yang melingkup semua yang melingkup bentuk meninggalkan perkara-perkara yang diharam. Tapi dengan makna ini sebenarnya, kembali itu yang beliau sebutkan, ini nanti akan terjadi apa? Atful khas ala al-'am. Karena yang beliau sebutkan dari takwa, yaitu sebuah penamaan yang melingkup bentuk meninggalkan semua yang dilarang, yang diharamkan. Ini kan juga Allah cintai, tak? Allah cintai tidak? Allah cintai. Seperti mana? Masuk mana umum? Albir atau takwa di sini dengan definisi beliau? Mana umum? Albir. Semua yang Allah cintai. Allah cintai juga ketika kita tinggalkan riba, tinggalkan zina, tinggalkan kesyirikan. Allah cintai. Tidak akan terwujud asful khas ala nama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata. Ini akan ada khas ala al-'am, dan ini akan beliau sebutkan juga di belakang. Ada faedah. Kami dirangkaikan pada maknanya sama-sama ibadah. Tambahkan ini yang pertama umum, yang khusus. Baik. Ya, ala kulli hal, intinya di sini bedakan antara apa? Albir dan at-taqwa. Walaupun takwa ini apa, albir lebih umum disebutkan dan takwa lebih khusus. Dan khusus ini juga masuk kepada ekonomi. Nah, itu tadi saya isyaratkan, itu mungkin yang boleh masuk dalam bentuk fi'il, melakukan. Paham ini? Albir itu dalam bentuk melakukan semua yang Allah cintai dan Allah ridha. Siapa mau tersebut. Nah, nanti takwa itu meninggalkan ya seluruh perkara yang dilarang, yang diharam. Bisa paham ini? Kapan disebutkan bersendirian tadi maknanya? Ya, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Dan bisa kita maknai pula seakan-akan beliau inginkan makna itu tadi, ya, albir adalah imtithalul awamir. Ya kan? Dan takwa adalah ijtinabun nawahi. Wallahu a'lam. Terus ثم قال رحمه الله وكذلك لفظ الإثم والعدوان إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه والعدوان بالتجر على الناس في دمائهم وأموالهم وأرادهم وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق وكذلك إذا أفرد العدوان. Demikian pula wakadzalika lafzul itsmi wal 'udwani idza qurinat fussirat al-ismu bil ma'asi allati baina al-'abdi wa baina rabbih wal 'udwanu bit tajarru'i 'ala an-nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim wa idza ufrida al-ithmu dakhala fihi kullu al-ma'asi allati tu'athiru sahibaha sawa'un kanat bainahu wa baina rabbih aw bainahu wa baina al-khalq wakadzalika idza ufrida al-'udwan. Saya rasa jelas ya, jelaskan. Demikian pun lafaz al-itsm dan al-'udwan. Dan di lanjutan ayat tadi apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kan begitu. Nah, pada langsung sebutkan bagaimana kalau digabungin lafaz. Kata Syekh, idza qurinat. Ya, paham ini? Maksudnya qurinat al-itsmu wal
udwan. Kalau lafaz al-itsm dan al-udwan disebutkan secara bersamaan, maka ditafsirkan itsm dengan apa? Bil ma'asi allati bainal 'abdi wa bainahu. Dengan maksiat-maksiat antara hamba dengan Allah. Tidak ada kaitannya dengan makhluk yang lain. Langsung antara dia dengan Allah. Bisa paham ini? Itsm antara dia langsung dengan Allah. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Paham ini? Ini banyak. Paham ini? Banyak. Dia sum'ah. Ini kan langsung dengan antara dia dengan Allah. Apa antara dia hamba dengan Allah? Tidak merugikan orang lain begitu, ya. Paham ini? Tidak menzalimi orang lain. Ada rugi orang lain. Dia rugi dia. Langsung antara dia dengan Allah. Itu riya sum'ah. Tidak ikhlas. Paham ini? Kemudian wal udwan ditafsirkan apa? Maksudnya wa fussiral udwan bil tajarrui 'alan nas. Udwan itu dengan lancang kepada manusia. Maksudnya apa? Menzalimi manusia. Ya. Berani terhadap manusia, maksudnya menzalimi manusia pada satu dari tiga perkara atau bahkan tiga-tiga. Itu apa? Fi dima'i, pada darah, ya. Dia pukul orang, ya. Dia luka, yang apalagi dia bunuh, ya kan? Tumpah tidak tumpah darahnya, keluar darahnya ini masuk. Dan sampai tidak keluar darahnya, Ustaz. Tidak tumpah darahnya, tidak menetes darahnya. Iya, mati. Ya. Nah, ini masuk semua. Memukul, membunuh, ada darahnya tidak, tapi ini lafaz saja, ya. Istilah. Paham ini? Nah, itu pada darah mereka. Ini dia keumumannya orangnya, kalau kan tumpah darahnya, luka begitu. Paham ini? Ya, pada darahnya. Yang kedua pada hartanya. Paham ini? Yang ketiga pada kehormatan. Ya. Dibayi dia apa? Duduk sudah fitnah. Yang cemarkan nama baiknya, ya. Sama, ya. Fitnah. Yang padahal dia tidak lakukan. Ini al-udwan. Ini kalau disebutkan bersamaan. Terus kalau disebutkan saja sendiri, kata Syekh, wa idza ufrida al-ismu, kalau kata al-ism disendirikan, sebutkan bersendiri tanpa digandengkan dengan al-udwan, maka dakhala fihi kullul ma'asi. Maka akan masuk pada lafaz al-ism ini semua maksiat. Apa pakai alif lam? Kata antum pakai alif lam. Ini antum tidak sadar, kita tidak sadar. Ya, ini beliau sebutkan makna-makna umum. Dari mana makna umum itu? Iya enggak? Nah, sekarang saya tanya tadi. Innal ladzina amanu. Dari mana sisi umum? Yes. Kayaknya sudah lewat. Kenapa antum bilang umum? Tanya apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Sini alladzina amanu. Kenapa dimanakan? Dari sisi mana makna umum itu antum? Kaidah apa itu pakai? Nah, itu. Harfun muta'allaq sebutkan keimanan dalam bentuk apa? Dan sebutkan keimanan dalam berarti semua bentuk keimanan. Nah, sama ini? Baik. Nah, terus wa amilus shalihat. Ayo. Alif lam as-salih. Semua amalan salih. Ya, terpenuhi padanya 3 syarat. Dan keislaman, tauhid, kemudian ikhlas dan muta. Semua yang terpenuhi 3 ini masuk as-salihat. Itu namanya amalan salih. Oh, amalan hati, amalan lisan, amalan agama itu. Sama juga ini lafaz-lafaz ini al-bir, at-taqwa, alif lam. Al-islam, udwan, alif lam. Walaupun mufrad. Coba lihat. Yadkhulu fihi dakhala fi kullul ma'as. Lafaz kullu ini atau belajar dari alif lam. Sama ini allati tu'azzimu sahibaha. Ini baik maksiatnya karena bainahu wa baina rabbih. Baik itu maksiat antara dia dengan Allah langsung, tidak ada kaitannya dengan makhluk. Ini yang tadi ditafsirkan apa? Al-ism ketika dia bergandengan wa atau au bainahu wa bainal khalq. Atau maksiat itu berkaitan antara dirinya dengan makhluk, itu kezaliman pada darah, harta atau kehormatan umum. Wa kadzalika idza ufrida al-udwan. Demikian pula kalau lafaz al-udwan disendirikan, maknanya sama kullul ma'as, sebuah maksiat antara dia dengan Allah
atau antara dia dengan makhluk. Terus Wa kadzalika lafzul ibadati wat tawakkul wa lafzul ibadati wal isti'anah. ini yang anak bilang tadi, ini sudah bentuknya atful khas alal am. Ya, diatofkan yang khusus kepada yang umum. Berarti yang umum dulu disebutkan, baru yang khusus. Ini juga ada faedahnya ini. Ada faedah. Siapa pilih? Umum wa khusus ini. Umum wa khusus. Terus Iza ufridat ibadatu fil Qur'an tanawalat jami'a ma yuhibbuhu Allah wa yardahu zahiran wa batinan. Wa min awwali ma yadkhulu fiha at-tawakkul wal isti'anah. paham ini? Ini kan ma'ruf ya. Terus ketika digabungkan bagaimana? Wa iza jumi'a bainaha wa bainat tawakkul wal isti'anah. Tahu bainaha, itu apa? Al-ibadah. Terus Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa'buduhu wa tawakkal 'alaih. Fussirat ibadatu bi jami'il ma'muratil batinati waz zahirati. Ini kalau digabungkan, digandengkan, disebutkan bersama. Padahal kan tawakal dan isti'anah ibadah juga tuh. Paham ini? Dan di sini ada penekanan makna yang berbeda. Ibadah itu bijami'il ma'murat al-batinah wal zahirah. Terus tawakkul Wa fussirat tawakkulu bi i'timadil qalbi 'ala Allah fi husuliha wa husuli jami'il manafi' wa daf'il madarri ma'a thiqati tammati billahi fi husuliha. coba lihat ya. Coba lihat, perhatikan. Wa kadzalika lafzul ibadati wat tawakkul. Lafzul ibadati wal isti'anati. Syekh contoh yang lainnya dan dia pun lafaz ibadah dan tawakkul. Tawakal. Lafaz ibadah dengan isti'anah. Ini kan kalau kita lihat sepintas selalu, tawakkul kan ibadah. Isti'anah juga ibadah. Tapi digandengkan dalam Al-Quran. Di beberapa tempat. Bisa paham ini? Digandengkan dalam Al-Quran. Sekarang bagaimana kita maknakan ibadah? Perhatikan, idza ufridatil ibadah fil Quran, kalau lafaz ibadah didirikan dalam Al-Quran, tanawalat jami'a ma yuhibbuhu Allah wa yardahu zahiran wa batinan. Maka dia akan mencakup seluruh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhai, nampak maupun tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Ya, dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Kita alhamdulillah sudah rampung, selesai dijelaskan oleh guru kita Sayyidina Hafizahullah di hafal. Ya, nanti bisa lihat rekaman bagus sekali di penajam ya. Nanti kita Al-Ubudiyah ringkas hasilnya tadi subhanallah. Faedah tadi. Tambah kerja subuh Jumat di hafal. Sebab ini Anda bisa dengar-dengar rekaman kita. Bagus sekali. Nah, ini diantara yang Syekhul Islam sebutkan adalah definisi ibadah. Ismul jami' li kulli ma yuhibbullah bil aqwali wal af'al. Ini kan disebutkan ibadah. Maka masuk semua, termasuk tawakkul dan isti'anah. Wa min awwal ma yadkhulu fiha tawakkul wal isti'anah. Yang pertama masuk ya dari jenis-jenis ibadah ini yang Allah cintai dan ridhai adalah tawakkul wal isti'anah. Yang saya bilang tadi, ini diantara makna atiful khas dan am. Sebutkan yang khusus pada yang masuk pada yang am, yang umum, karena keutamaan luar biasa, kedudukan dan kemuliaan. Paham ini? Bila jumi'a bainaha wa baina tawakkul wal isti'anah, dan ketika digabungkan ibadah antara tawakkul dan isti'anah, contoh nahwu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara ibadah dan isti'anah, fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi, antara ibadah dan tawakkul. Maka apa tafsir ibadah? Fussiratil ibadatu bi jami'il ma'muratil batinati wal zahirah. Maka tafsir ibadah itu melaksanakan perkara diperintah yang batin maupun yang zahir. Kita sudah menikup semua sebenarnya ya. Apa ini? Terus tawakkul bagaimana? Wa fussiratit tawakkulu bi i'timadil qalbi 'ala Allah fi husuliha. Tafsirkan tawakal dengan bersandarnya hati secara penuh hanya kepada Allah dalam terwujudnya tadi. Laksanakan perintah tadi.
Kan kita tidak bisa melaksanakan perintah tanpa pertolongan tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ya. Ya. Paham ini yang bisa mewujudkan. Kalau Allah tidak ingin ya coba banyaknya itu. Mau itikaf, tidak ada kita mau mondok, kita mau kiamat, kita mau ini. Bisa. Ya, paham ini. Wa husuli jami'i al-manafi, dan juga bahkan dalam terwujudnya seluruh perkara yang bermanfaat dan terhindarnya semua yang membahayakan diri kita. Ini kita harus iktimad. Ya, menyandarkan hati secara penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ma'asifati at-ta'mati billahi fi husul. Serta dengan apa? Kepercayaan penuh, ya, yakin penuh terhadap Allah dalam terwujudnya. Ya, yakin betul Allah Maha Mampu dan hanya Allah yang mampu mewujudkannya. Sama ini tawakkul. Dan juga dalam isti'anah itu bisa lihat di tafsir. Ini itu bisa lihat di tafsir Al-Fatihah, itu bagus kan. Beliau satu paragraf itu ya. Pasti ingat pelajaran sama satu hidup. Itu satu paragraf. Iya karena bodoh iya karena sekarang. Ya, akhir paragraf Syekh Sa'di rahimahullah sebutkan kenapa ini isti'anah. Bukan karena ibadah. Karena kita tidak akan mungkin ya mewujudkan satu ibadah pun sekecil apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus kita tawakal penuh dalam ini kan kaitannya sudah tawakal dan isti'anah dan ibadah itu sendiri. Ya, jadi jangan saya kuat ya Ustaz, salat malam bersama kekuatan. Banyak orang kuat sakit, hanya orang kuat tiba-tiba lumpuh. Kami bersandar hanya kepada Allah secara penuh dalam semua perkara. Selama ini diri dengan isti'anah. Itu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan kanzul min kunuzil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Wa kadzalika al-fakir wal miskin. ya, jadi itu antara ibadah dan isti'anah beliau sebutkan ya. Antum bisa lihat di tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Al-Kalam fi tafsir Kalam Al-Mana. Sama ini dilihat di tafsir surah Al-Fatihah. Itu luar biasa. Indah sekali beliau. Ya, ini kan beliau saya sebutkan tawakkul saja. Ibadah dan tawakkul. Terus Wa kadzalika al-fakir wal miskin. Idza ufrida ahaduhuma dakhala fihi al-akharu kama al-fakir, lafaz al-fakir dan miskin ketika disebutkan secara bersendirian, salah satunya ini fakir saja atau miskin saja, maka dakhala fihi al-akhar, maka yang lainnya masuk. Miskin disebutkan sendiri, maka fakir masuk. Fakir disebutkan sendiri, maka miskin masuk juga situ. Maksudnya terus kama fi aksaril ayah. jadi ini kebanyakan ayat seperti sendiri kan, fakir miskin. Terus Wa idza jumi'a bainahuma kama fi ayatis shadaqat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. ini ayat tentang zakat ya. Sedekah maksudnya sedekah wajib tentang zakat. Digabung antara fakir dan miskin. Bagaimana kalau begitu Ustaz? Apa arti fakir, apa sih arti miskin? Usira al-fakiru biman ishtaddat hajatuhu wa kana la yajidu syai'an aw yajidu syai'an la yaqau minha mawqi'an wa fussira al-miskinu biman hajatuhu duna dzalik. Ditafsirkan fakir dengan orang yang sangat dahsyat hajatnya. Ya, bahkan dia tidak mendapatkan apa-apa yang bisa memenuhi hajat. Atau dia mendapatkan sesuatu tapi la yaqau minhu mawqi'an, tapi belum menutupi. Karena dalam pembahasan fikih ini fakir apa? Dia dapat sesuatu atau bahkan tidak dapat sesuatu sama sekali, atau dapat sesuatu tapi tidak sampai setengah dari hajatnya. Misalnya dihitung totalnya, ini hitungan ya, sudah paling sempit ya, hitungan paling pasnya. Misalnya kebutuhannya ini pokok semua ya, bukan pulsa, bukan pergi mall ya, bukan ya. Ini kebutuhan pokoknya misalnya 5 juta. Dia kerja banting tulang sebulan penuh, dia pun dapat misalnya hanya 1 juta rupiah. Dapat juga uang. Ya, tidak sampai setengahnya, maka ini fakir. Atau bahkan tidak ada apa-apa, tidak pekerjaan. Misal ini fakir, tidak sampai setengah. Setengah dari 5 juta kan berapa? 2,5. Dia tidak dapat setengahnya. Ini sudah fakir. Bayangkan misalnya, bisa dia makan justru. Masa dia bilang iya makan, kontrakannya sana, di sini airnya, PDM, banyak lagi pokoknya, susunya.
Itu kan kita tidak pikir melihat makannya saja, mengunyah terus Ustaz. Ya mengunyah, subhanallah. Bukan hanya mengunyah kebutuhan, banyak kebutuhan saudara. Ya, kesehatannya sakit, istri sakit, anaknya. Itu. Dia tidak sampai setengah. Ini fakir. Terus miskin, kata Syekh, wa fusirul miskinu biman hajatuhu dunatan. Biman hajatuhu dunatan. Maka ditafsirkan miskin dengan orang yang hajatnya, kebutuhannya di bawah itu. Maksudnya apa? Lebih mending. Bukan di bawah lebih parah hajatnya, bukan. Maksudnya lebih mending. Paham maksudnya lafaz ini? Duna dalik maksudnya lebih mending hajatnya. Maksudnya apa? Itu tadi di Bapak Ustaz Fikri dikatakan tetap dia tidak bisa penuhi itu 5 juta. Ya, tapi lebih dari 2,5 juta penghasilannya. Ya, dia bisa dapat. Ya, lebih dari setengah hajatnya dia bisa tutupi sendiri. Sisanya itu masih kurang. Nah, itu miskin. Bisa paham ini? Itu miskin. Ustaz, bisa aja begini. Iya, betul, tapi belum pun. Mungkin menunggak utangnya. Ya, kontrakan kasihan tidak bisa dibayar. Listriknya juga mungkin sudah mau dicabut. Listriknya sampai ini karena tidak bisa bayar. Nah, ini kan kita tidak tahu. Karena itu kebutuhan pokok semua. Dihitung. Ini kalau digabungkan disebutkan secara bersama. Terakhir. Wa mislu dzalika al-alfadhi dallati ala tilawatil kitabi wat tamassuk. Wa mislu dzalika al-alfadhu. Wa mislu dzalika al-alfadhu dallatu ala tilawatil kitabi wat tamassuki bih wa huwa ittiba'uhu yashmulu dzalika al-qiyama bid-dini kullih fa idza qurinat. Paham ini? Ya, ini wa mislu dzalika al-alfadhu dallatu ala tilawatil kitabi wat tamassuki bihi wa huwa ittiba'uhu yashmulu dzalika al-qiyama bid-dini kullih. Umum. Paham ini? Lafaz-lafaz yang bukan akan membaca, mentilawah Alkitab, berpegang dengan Alkitab. Ini apa artinya tilawah? Itu mengikuti Alkitab. Dan ini mencakup semua agama. Al-Quran kan sumber. Ya, pengambilan hukum dalam agama. Semua agama. Agama dalam Al-Quran bahkan dijelaskan dalam sunnah. Dan Al-Quran tadi di sunnah. Dan Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi. Paham ini? Bisa ambil? Berarti yang bidini kulli semua macam tercakup dalam lafaz. Nah, terus kalau digandengkan, ya misalnya dengan sholat bagaimana? Atau dengan yang lain. Fa idza qurinat ma'hu as-salatu kama fi qoulihi ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah wa qoulihi walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Ya, sebelumnya saya ingatkan antum tilawah itu bukan hanya tilawah lafziyah kan? Tilawah ada 3. Tilawah lafziyah itu membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwid dan datang dari Nabi SAW. Yang kedua tilawah ma'nawiyah, itu mempelajari makna dan tafsirnya. Yang ketiga tilawah hukmi, yaitu mengamalkan, memperhatikannya. Paham ini? Terus Kana zikrus salati ta'ziman laha wa ta'kidan li sya'niha. Terus Wa hassan 'alaiha. Ini juga makna ini kita pakai untuk isti'anah dan tawakkul dengannya. Ketika penfas al-am seperti ini, kadang saya tanya, mentilawah Al-Quran, masuk padanya sholat? Kan ada perintah sholat dalam Al-Quran kan? Di antara makna tilawah hukmi. Di antara makna tilawah Al-Quran adalah melaksanakan sholat. Berarti atful khas alan berpegang dengan Alkitab. Ya, di antara maknanya Alkitab, Al-Quran menyuruh kita, meminta kita untuk sholat. Masuk dalam at-tamassuk bil kitab, atful khas alan. Apa faedahnya kalau begitu? Disebutkan sholat sendiri. Paling banyak amalan-amalan yang lain, kata Syekh, kana dzikrus sholati ta'dhiman. Penyebutan sholat setelah yang umum tadi, itu merupakan tilawatul kitab dan at-tamassuk bi, di 2 ayat yang berbeda, adalah ta'dhiman, pengagungan terhadap ibadah sholat. Dan sudah kita sebutkan tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus shalah. Ini banyak ibadah secara umum disebutkan, kemudian disebutkan sholat dan zakat. Kenapa? Ta'zim, pengagungan terhadap sholat itu. Wa ta'kidan li sya'ni, penguat akan kedudukan sholat tersebut. Wa hasan alaihi, dan dorong motivasi agar kita menjaga sholat. Ya, banyak kan ini kan asalnya umum saja. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wal ladzina yumassikuna bil kitab. Ini umum. Tiba-tiba ada sholat, perintah sholat. Ingatkan tentang aqimis shalah wa aqimus shalah. Nah, ini keutamaan. Tanbih. Nah, ini wa illa
Padahal terus wa illa fahiya dakhilatun bil ismil ammi padahal salat itu masuk dengan nama umum dari tilawah dan termasuk bil kitab. Wa huwa tilawah wa huwa tilawatu wat tamassuku bih wa ma wa ma asbaha dzalika minal asma. dan yang lainnya dari nama termasuk ibadah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah, ini kan perintah ibadah. Ya, tiba-tiba wa yuqimus shalah. Jadi bukan pertama yang pengaruh pentingnya perkara salat. Pasti apa yang terlambat sedikit ya. Jadi sekali lagi ini kaidah-kaidah yang sudah berlalu sebenarnya harusnya kita murojaah ya. Depan balik kantor masing-masing karena batasnya untuk menghafal satu-satu. Contohnya ya, kami ini kemudian hafal lagi satu terus. Ini kan baru kaidah yang ke-17 masuk ke 18. Yang dengannya harapan kita perhatikan ini jangan hanya sekadar belajar. Sama sebenarnya dengan Al-Quran fikih. Maksudnya apa? Kita kan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran lewat ayat yang kita ingat itu kayak semakin sering antum ulang, semakin antum hafal dan semakin berbawah kualitas. Sama juga kalau fikih, antum belajar fikih Bulughul Maram luar biasa. Setiap pekan cuma satu balik. Paham ini? Itu pagi itu Al-Quran fikih. Paham ini? Kayak baca yang sudah banyak kan. Paham ini? Orang punya itu sepele, wah begitu. Masalah lah kamu konsep ini begitu tuh. Beda orang yang paham kaidah dengan tak paham kaidah. Dengan dia paham kaidah, dia bisa capai ke banyak permasalahan. Bisa begini. Sama juga ini banyak sama. Ya. Yang untuk dengar ceramah, ya. Ustaz menjelaskan begini. Ini kak ini. Ingat, benar. Oh, lupa apa dia? Oh, begini. Paham ini? Semakin antum latih begitu, Allah manfaatnya semakin luas dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.